Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Arinda Sabrina dengan NIM A1A32507 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas R003, mata kuliah Globalisasi. Baik, kali ini saya mengangkat tema mengenai global governance dan tata kelola dunia internasional, yang dimana terminologi global governance ini mengemuka dan menarik minat para ilmuwan hubungan internasional sejak awal 1990. Ketika tema seputar international governance menjadi gagasan sentral dalam buku yang disunting oleh James and Now and Ernst Otto Kenzel, Governments with Government, Art and Change in World Politics, yang dipublikasikan pada tahun 1992. Sebagai sebuah gagasan baru yang sempat mewarnai studi hubungan internasional, global government sempat menuai kontroversi. Sebagai sebuah konsep global governance muncul sebagai wacana seiring melemahnya arus globalisasi itu sendiri, khususnya di bidang ekonomi. Baik dari ilmuwan atau praktisi meyakini bahwa global governance merupakan upaya untuk menjawab tantangan yang muncul dari globalisasi. Dalam konteks global governance, kita melihat bagaimana formulasi, implementasi, pengawasan, serta pemaksaan tatanan sosial tidak lagi berlangsung dalam kerangka negara atau non-negara, tetapi juga melibatkan aktor-aktor luar negara. Dalam global governance atau pemerintahan nasional memang masih tetap memainkan peran penting dan melibatkan ruang agar government tidak lagi didominasi oleh satu tingkat saja, yakni negara, tetapi berlangsung dalam berbagai level, aktor yang berbeda, serta menyebar. Global governance bisa dimaknai sebagai interaksi politik dari aktor-aktor transnasional yang bertujuan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di tingkat global itu sendiri. Government and global governance. James and Rawls menyatakan bahwa government tidaklah sinonim dengan government. Keduanya merujuk pada perilaku yang terarah, aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, dan adanya seperangkat aturan tertentu. Government melaksanakan aktivitasnya dengan dukungan otoritas formal, dalam artian memiliki wewenang dan kekuasaan, serta kekuasaan untuk memastikan implementasi dan kebijakan terlaksana. Rosnow menyatakan bahwa governance merupakan seperangkat aturan, a system of rules, yang ditetapkan dengan dan bergantung pada persetujuan bersama. Terdapat 4 poin yang dapat disaring dan diaplikasikan dalam lingkungan global, yakni yang pertama, adanya aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dalam hubungan internasional tersebut. Yang kedua, hubungan aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung dalam kerangka aturan tertentu, a system of rules, yang ditetapkan dan dipandu oleh persetujuan bersama yang mengikuti aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, a system of rules tersebut berjalan baik jika diterima oleh mayoritas aktor yang terlibat, atau paling tidak aktor-aktor yang lebih kuat. Dan yang keempat, aktivitas-aktivitas yang berlangsung tidak tergantung pada keharusan adanya otoritas yang lebih tinggi sebagai pengatur. PBB juga mendefinisikan government sebagai the tradition, institute, and process that determine how power is exerted, how citizens accord a voice, and how decisions are made and issue of public concern. Mengatakan bahwa global government adalah the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. Sebagainya cukup sulit untuk mendefinisikan global government ini karena para ahli sampai saat ini pun terus berupaya mencari definisi yang paling tepat. Akan tetapi, definisi yang paling mendekati adalah definisi yang diberikan oleh Rosnow yang menyatakan an art that like and central or thing with the campaign to
apprenticing a global change. Dengan kata lain, global government adalah sebuah gerakan yang berusaha untuk mengintegrasikan para aktor transnasional dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Global governance muncul seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan menyatakan proses globalisasi. Para kalangan ahli muncul dan membuat kesepakatan bahwa global governance perlu memiliki 4 elemen dasar. Yang pertama, the chart of states. Elemen ini penting karena dalam situasi anarkis, global governance harus mampu mencegah agar situasi anarkis tidak berubah menjadi kekacauan atau yang disebut dengan chaos. Oleh karena itu, hukum internasional menjadi tumpuan bersama yang sangat penting. Yang kedua, hegemon adalah elemen yang membentuk sebuah global government yang dimana negara homogen mempunyai peran penting dalam sebuah dunia global. Yang ketiga, institutions merupakan elemen yang dikaitkan dengan institusi internasional yang memiliki peran penting dalam sebuah dunia global. Dan keempat, global norms merupakan elemen penting bagi sebuah global governance. Elemen ini berisikan bagaimana ideologinya global governance. Terdapat 3 jenis global norms. Yang pertama, regulation norms adalah tipe normal yang bersifat keras dan harus ikut oleh aktor-aktor yang ada. Dan yang kedua, constitutive norms adalah norms yang membentuk aktor-aktor tersebut. Dan yang ketiga, prospect norms berisikan tentang bagaimana sesuatu itu harus dijalankan. Faktor yang mendorong kemunculan global governance ialah Prax dan Hart menyatakan bahwa global governance muncul sebagai konsekuensi dan hubungan erat dengan fenomena globalisasi ekonomi. Globalisasi kemudian memunculkan 2 hal yang sering dikritisi oleh beberapa pihak, yaitu penguatan terhadap aktor-aktor non-negara dan berbagai persoalan baru yang berkaitan sebagai implementasi negatif dari globalisasi. Implikasi negatif yang mengemuka karena kemunculan global dan berkaitan dengan hal yang mendasar, gagasan global governance adalah nilai-nilai liberalisme yang ada di dalamnya. Terdapat 3 cara pandang utama untuk memahaminya. Yang pertama, dari segi historical approach, globalisasi identik dengan liberalisme karena dipicu Great Depression 1970 yang disebabkan tingginya upah, pengangguran, inflasi, yang kemudian memunculkan stagflasi dan pada akhirnya krisis ekonomi dalam skala yang besar. Yang kedua, dari segi konferensi ekonomi yang ditandai dengan adanya mazhab atau parameter yang sama untuk membangun ekonomi, yaitu neoliberal dan karena adanya faktor interdependensi. Misalnya paham sosialisme akan merugikan. Dan yang ketiga, globalisasi identik dengan hegemon Amerika Serikat yang dimulai dari berkembangnya sistem Anglo-Saxon dengan menempatkan Amerika Serikat sebagai negara dominan, yaitu nilai kapitalisme dan liberalisme. Berkaitan dengan nilai liberalisme, maka secara spesifik, globalisasi berkaitan dengan global governance adalah global ekonomi. Global ekonomi ini juga mengacu pada peningkatan interdependensi ekonomi dunia sebagai dampak dari adanya peningkatan skala besar perdagangan komoditas maupun jasa lintas batas negara. Kemunculan governance kemudian dipicu oleh dampak yang ditimbulkan oleh mazhab liberalisme yang menjadi katalisator gagasan dasar globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi juga telah memunculkan aktor-aktor internasional, penyebaran nilai-nilai liberalisme yang dimana seperti rezim perdagangan dunia, yaitu WTO, GATT, MNS, dan pada materi internasional IMF yang memerankan aktor utama serta perkembangan globalisasi ekonomi. Global governance sebagai upaya menjawab tantangan yang muncul akibat globalisasi, yakni perkembangan pusat-pusat kekuasaan otoritas seperti kompetisi yang baru di luar kerangka negara bangsa, yang dimana sebagai contoh ialah pasar. Global governance merupakan pangkal dari upaya memahami perkembangan global yang muncul saat ini, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, semakin penting pemaknaan akan tatanan lain dalam politik internasional.
selain negara bangsa. Yang kedua, mengemukakan masalah kapasitas atau kontrol negara bangsa. Dan yang terakhir, ketiga, semakin besarnya peran aktor politik non-negara seperti NGO dan perusahaan swasta lainnya. Fenomena globalisasi dalam pandangan Robert berpandangan bahwa dalam konteks globalisasi ekonomi, domestic governance dalam kerangka non-state tetap merupakan elemen penting dalam upaya memahami global governance. Keynes muncul sebagai pemikiran yang dominan, latar belakangi oleh 3 peristiwa besar ke abad 21, yakni Great Depression tahun 1930, Perang Dunia Kedua, dan munculnya Marxisme-Leninisme Soviet. Pasca Perang Dunia Kedua, lahirlah Bretton Woods System Amendment Statiska Jalan Tengah yang dikenal sebagai embedded liberalisme. Sistem ekonomi dengan model jalan tengah ini kemudian terbukti fasih membantu jalannya roda perekonomian dunia. Pada tahun 1973, negara-negara Arab sebagai produsen utama minyak dunia membentuk barisan laskar minyak yang termaktub dalam OPEC. Pembentukan OPEC menjadi katalis positif sebagai kenaikan harga minyak dunia, membawa realitas krisis mulai dari kenaikan harga dan upah, pengangguran, inflasi, dan pencapaian 20% di seluruh negara hingga ketidakmampuan negara-negara dunia ketiga membayar utang-utang mereka. Liberalisme ekonomi diartikan membebaskan ekonomi dari belenggu negara-negara bangsa. Dijabarkan secara garis besar, kira-kira seperti ini. Kalau negara memiliki regulasi yang tidak logis bagi logika pasar bebas, maka mereka harus dideregulasi. Tapi kalau negara mengemban amanah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik melalui badan usaha milik negara, maka harus diprivatisasi. Kalau negara mengemban amanah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik melalui badan usaha milik negara, maka harus diprivatisasi. Dan kalau negara masih memegang kendali atas sektor tertentu yang berkaitan dengan ekonomi, maka harus diliberalisasi. Kemenangan ideologi neoliberal membuat globalisasi ekonomi mendapat momentumnya. Dengan dukungan institut global dan ditopang kekuatan politik negara superpower, tidak mengherankan bila ideologi neoliberal menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Global government, solusi mengatasi permasalahan global. Yang pertama, konsep keamanan saat ini terus berkembang lebih kompleks. Tidak lagi semata-mata ancaman terhadap entitas negara yang dulu lebih sering dimaknai dan dihadiri melalui negara lain. Konsep keamanan saat ini juga sudah berkembang dan dari pemahaman akan keamanan tradisional yang lebih menekankan ancaman terhadap negara melalui kekuatan militer dan senjata. Konsep keamanan non-tradisional yang bertumpu pada keamanan secara luas yang dihadapi oleh manusia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh identifikasi ancaman berbeda-beda, pemahaman yang berbeda tentang ancaman terhadap negara, dan perbedaan pemilihan pengarang dan mekanisme secara unilateral ke multilateral. Security governance bisa diartikan sebagai sistem aturan atau penanganan yang melibatkan proses koordinasi, manajemen, pengaturan isu-isu oleh otoritas yang berbeda satu sama lain dan beragam. Intervensi oleh aktor-aktor publik dan swasta, pengaturan formal dan informal, dan secara khusus ditujukan kepada kewarganegaraan dari sebuah kebijakan. Security governance bisa dibedakan dalam dua level, yaitu level internasional dan level nasional. Dalam level internasional, security governance merujuk pada security architecture yang diukur dari tingkat fragmentasi otoritas dalam mengambil kebijakan, yang ditandai dengan munculnya institusi nasional seperti OSCE, NATO, dan EU, yang di mana sektor keamanan mencakup semua hal. Badan utama memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara seperti angkatan militer, polisi, intelijen, serta beberapa institusi yang bertugas membantu mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan internal dan eksternal negara tersebut.
security governance adalah bagaimana keamanan dapat diberikan secara efektif oleh beberapa aktor beragam. Kedua, persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia dalam dunia internasional memerlukan keterlibatan aktor yang lebih banyak. Sejarah pembentukan ketiga institut ini berawal dari para ekonom dan tokoh berpengaruh asal Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944 untuk merestorasi perekonomian dunia yang kacau balau oleh Perang Dunia Kedua dan merancang suatu tatanan ekonomi yang baru yang lebih stabil pasca Perang Dunia Kedua tersebut. Sistem ini dikenal dengan Bretton Woods System. WTO dan tata kelola perdagangan global yang dimana terbentuk oleh tahun 1995 berawal dari pembentukan struktur sementara yang berupa System of Rules untuk mengatur perundingan perdagangan internasional yang diarsiteki oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Harry Trump pada tahun 1947. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur mekanisme perdagangan antar negara. Tiga aspek penting yang diatur dalam WTO terdiri peningkatan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung berdirinya sebuah rezim perdagangan internasional, peningkatan kapasitas administratif, terutama dalam hal penyelesaian konflik perdagangan antar negara, dan pemberian wewenang yang lebih besar terhadap proses negosiasi perdagangan dalam berbagai forum ekonomi global. WTO sebagai sebuah government yang mengatur perdagangan multilateral oleh sebagai ilmuwan dinilai memiliki kontribusi dalam memperkuat sistem perdagangan internasional yang dimana diindikasikan oleh tiga hal. Yang pertama, para anggota terlibat secara intensif dan dalam pertukaran informasi, terutama dalam rangka pembuatan kebijakan perdagangan. Yang kedua, WTO lebih terintegrasi dengan institut keuangan dan perbankan dunia. Dan yang ketiga, WTO dapat memberikan kapasitas melalui upaya klarifikasi tata aturan yang disepakati bersama. Banyak pihak yang menilai kehadiran WTO kurang begitu efektif dalam menangani masalah ekonomi global. Hal ini disebabkan oleh aktivitas WTO dinilai hanya mengurangi masalah teknis terkait penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara dengan seperangkat peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan WTO dianggap lebih menguntungkan negara maju karena mereka tidak saja memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka juga memiliki banyak kepentingan di dalam organisasi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan global governance dan tata kelola dunia internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan membaca kata atau penjelasannya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.